selamat siang. Apa kabarnya? Tentu hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu kembali dengan saya Sri Sumahardani dan tentunya hari ini kita dalam keadaan santai nih. Seperti kostum yang saya pakai juga santai. Rambut saya juga mencerminkan lagi santai. Gimana sama-sama semuanya? Santai di rumah? Atau sudah mulai bekerja namun masih terbatas sesuai dengan arahan pemerintah saat ini ya, masih sesuai dengan tatanan yang baru yaitu di new normal. Dan hari ini saya akan membagikan tips kepada sahabat-sahabat semuanya agar lebih bersemangat lagi, agar lebih percaya diri lagi ketika ada di tengah pergaulan. Ya, tips ini tentunya sangat bermanfaat bagi kita agar kita bisa lebih menarik di hadapan orang lain. Tentunya menarik di sini bukan dalam hal fashion ya, atau berpakaian atau bermakeup, tapi lebih kepada behavior atau lebih kepada perilaku kita, bagaimana agar kita menjadi orang yang menarik ketika kita bergaul dengan orang-orang di sekeliling kita. Ini menarik sekali, saya akan berikan tipsnya. Karena ini banyak juga yang bertanya kepada saya, Bu Sri, gimana sih caranya agar kita itu diterima oleh orang lain, agar kita nyaman ketika bergaul dengan orang lain. Nah, saya akan berikan tipsnya. Dan tips ini tentu bisa dilakukan sehari-hari sehingga sahabat-sahabat semuanya lebih percaya diri lagi nanti, kemudian lebih banyak punya teman, dan tentunya ini bagus juga untuk meningkatkan bisnis ketika teman-teman di sini atau sahabat-sahabat semua di sini sudah memiliki bisnis yang sudah merintis. Oke? Nah, 10 tips ini bagaimana perilaku yang baik agar menarik di hadapan orang lain. Tips yang pertama itu sangat klasik sekali, yaitu berpikir positif. Kalau berpikir positif di tips pergaulan ini, di tips bagaimana kita terlihat menarik di hadapan orang lain, saya hanya fokuskan kepada 2 saja. Yang pertama adalah orangnya optimis, orangnya semangat, penuh gairah. Dan itu orang-orang semangat ini mempunyai pengaruh kepada lingkungannya, memberikan semangat kepada lingkungannya. Coba saja kalau kita bertemu nih sama orang yang gak semangat, loyo ya, kemudian lambat jalannya, lingkungannya tentu tidak suka. Tapi kalau melihat orang semangat, orang jalannya cepat, gerakannya juga semangat, ya, tentu orang-orang di sekitarnya akan merasa ikut semangat. Tips yang pertama dari berpikir yang positif ini adalah orang-orang yang mampu menularkan semangat pada lingkungan di sekitarnya. Mulai ini introspeksi pada diri kita. Apakah ketika kita berhadapan di orang lain, berhadapan di hadapan orang lain, kita suka loyo atau kita semangat? Kalau kita berhasil membuat orang-orang di sekeliling kita itu semangat, maka sebenarnya kita sudah mempunyai pribadi yang menarik. Orang-orang sudah menyukai diri kita. Untuk berpikir positif yang kedua, selain semangat dan mampu menebarkan semangat ini kepada orang-orang di sekitar kita, yang kedua adalah hindari berburuk sangka. Nah, ayo. Hindarkan diri kita dengan prasangka-prasangka buruk atau tidak percayaan. Kalau kita bergaul kan suka tuh lihat, orangnya ini nggak percaya, ya, ngelihat ini aku nggak percaya loh sama dia. Kalau kita sering seperti itu, kita dianggap orang yang tidak menarik. Orang tidak akan suka dengan tingkah laku kita, ya, tidak memberi kepercayaan, tidak percaya terhadap orang lain. Apalagi kita mempunyai anak buah atau staf di kantor, kita mempunyai rekan-rekan atau kolega-kolega dalam bisnis. Kita tidak percaya kepada mereka, penuh dengan buruk sangka, penuh dengan hal-hal yang negatif kepada orang lain. Dikit-dikit curiga sama orang lain. Bergaul dengan ini curiga, bergaul dengan orang itu curiga. Ya, jadi sifat seperti ini sangat tidak menarik ketika kita berada dengan orang lain. Hindari, ya. Jadi kembali lagi, yang pertama, kalau ingin dilihat menarik oleh orang lain di sekeliling kita, berpikir positif dengan
dipusatkan pada dua, yaitu memberikan semangat, menularkan semangat pada orang lain di sekeliling kita. Dan yang kedua adalah kita tidak mudah berburuk sangka, atau kita ini selalu curigaan, ya. Jangan kita ini menjadi seorang selalu curigaan terhadap orang lain. Berilah kepercayaan kepada orang lain. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ya, bagaimana kita itu mempunyai pribadi yang hangat. Ayo, paham gak dengan pribadi yang hangat? Pernahkah sahabat-sahabat di sini suka curhat kepada orang lain atau dicurhati sama orang lain? Nah, kalau kita sering menjadi curhatan dari teman-teman kita atau dari sahabat-sahabat kita, artinya kita sudah mempunyai pribadi yang hangat. Coba bandingkan dengan orang yang mempunyai pribadi yang dingin. Artinya pribadi hangat sama dingin. Pasti orang lebih senang dengan atau bergaul dengan orang yang mempunyai pribadian yang hangat. Nah, kepribadian hangat ini seperti apa? Satu, orangnya menjadi tempat curhat bagi orang lain. Nah, yang kedua, dia mempunyai sifat yang terbuka. Nah, yang ketiga, dia ramah, penuh dengan karismatik. Yang keempat, orang yang berpribadi hangat itu dia sangat peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Jadi kembali lagi, jadilah pribadi yang hangat. Jangan sampai kita disebut orang yang berpribadi dingin. Berkepribadian dingin itu sama dengan orang yang misterius. Kadang-kadang kita sering tuh, misterius banget tuh orang itu. Itu ciri-ciri orang yang mempunyai kepribadian dingin. Jadi biasanya dia cuek, maunya sendiri, tidak peduli dengan lingkungan, mau menang sendiri. Nah, itu rata-rata adalah orang yang mempunyai kepribadian yang dingin. Jadi jadilah orang yang hangat, yang menjadi tempat curhatan dari orang lain, ya. Kemudian terbuka, senang, dengan lingkungannya, perhatian terhadap lingkungan dan sebagainya. Jadi mulai sekarang kita harus menjadi pribadi yang hangat. Jangan menjadi pribadi yang dingin ketika kita ingin diterima, ketika kita berada di lingkungan sahabat-sahabat kita. Itu baru dua, ya. Nah, tips yang ketiga apa? Tips yang ketiga adalah mempunyai selera humor. Kalau teman-teman di sini nih, banyak tuh yang bertanya kepada saya. Waktu saya memberikan training, biasanya nanya, Bu, saya memang tipenya bukan orang lucu, saya tipenya seriusan gitu ya. Padahal orang yang diterima oleh lingkungannya adalah orang-orang yang mempunyai selera humor, ya. Selera humornya bagus sekali. Jadi orang-orang tertarik, senang dengan kehadirannya dia. Nah, tentu mempunyai selera humor di sini harus ingat, jangan sampai kita salah waktu, tempat, dan salah ketika kita humor itu menyinggung masalah sara. Nah, hati-hati ya, atau terlalu berbau pornografi. Nah, itu juga jangan, tidak sesuai dengan tempat dan waktunya. Kadang-kadang kalau kita dianggap ya humoris tetapi tidak sesuai dengan tempat dan waktunya. Jadi yang ketiga, agar kita diterima oleh lingkungan kita, harus mempunyai selera humor yang tinggi. Tentunya harus humor-humor yang diberikan atau humor-humor yang kita lakukan itu tidak menyinggung sara, juga harus tepat tempat dan waktunya. Ini dia yang namanya selera humor. Apakah sudah punya selera humor? Kalau tidak punya, gimana caranya? Nah, kalau tidak punya selera humor, mulai sekarang baca ya buku-buku tentang humor. Ada bukunya, atau kita nonton-nonton film YouTube ya yang tentu di dalamnya isi hal-hal yang lucu.